Monster ini tinggal di kedalaman laut Selat Messina. Saat dia lapar, dia akan meminum air laut yang sangat banyak dan melahap semua makhluk yang ada di dalam air tersebut. Setelah dia meminum air laut, dia akan menyemburkannya kembali dan mengakibatkan pusaran air yang dahsyat, sehingga mampu membuat kapal yang melintas di dekatnya akan terseret pusaran air dan akhirnya hancur dan tenggelam. Monster ini adalah Charybdis. Monster yang dikutuk oleh Dewa Zeus karena membantu Dewa Poseidon yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Baiklah mitologer, inilah cerita tentang Charybdis, monster laut raksasa dari mitologi Yunani. Di dalam mitologi Yunani, Charybdis adalah monster laut yang menghuni di kedalaman laut di Selat Messina. Charybdis digambarkan sebagai cacing laut yang sangat besar yang memiliki mulut yang besar yang sanggup menelan air laut dalam jumlah yang sangat masif, sehingga mampu menyebabkan pusaran air yang hebat di daerah Selat Messina. Di dalam mulutnya terdapat deretan gigi-gigi yang tajam siap untuk menghancurkan semua kapal yang terseret ke dalam pusaran air. Di dunia modern, Selat Messina terletak di negara Italia. Luas selat ini sangat sempit, hanya berjarak sekitar 3,1 km. Dalam kisah mitologi Yunani, sebenarnya Charybdis adalah seorang peri laut yang cantik, putri dari Dewa Poseidon dan Dewi Gaia. Charybdis memiliki kekuatan seperti ayahnya untuk mengendalikan air. Charybdis terlahir akibat hasutan Dewi Gaia kepada Dewi Poseidon untuk menggulingkan tahta Zeus. Dewa Poseidon setuju dengan ide Dewi Gaia untuk berperang dengan Zeus. Maka dari itu, Dewi Gaia dan Dewa Poseidon sepakat untuk melahirkan keturunan yang kuat guna membantu mereka perang dengan Zeus. Dari hubungan ini lahirlah Charybdis. Saat Poseidon bertarung dengan Zeus, Charybdis membantu ayahnya dengan membanjiri daratan yang menjadi milik Zeus dengan air laut, sehingga daerah kekuasaan ayahnya menjadi bertambah luas. Akan tetapi kekuatan Poseidon tidak ada apa-apanya dengan Zeus. Poseidon akhirnya kalah dan menyerah. Zeus lalu menghukum Charybdis dan merantainya di dasar laut Selat Messina. Tak hanya itu, Zeus juga mengutuk Charybdis menjadi monster cacing laut yang mengerikan. Kutukan terhadap Charybdis mengakibatkan dia menjadi sangat haus akan air laut, sehingga mengakibatkan dia harus meminum air laut dengan jumlah yang sangat banyak lalu menyemburkannya kembali. Kejadian ini akan berlangsung selama 3 kali dalam sehari. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya pusaran laut yang sangat dahsyat. Kekuatan dari pusaran air ini mampu menyeret kapal masuk ke pusaran air itu dan akhirnya tenggelam dan hancur. Kapal laut yang berlayar di Selat Messina harus siap-siap melewati pusaran laut itu. Tak jauh dari tempat Charybdis berada juga terdapat monster laut yang disebut sebagai Scylla. Scylla diyakini hidup di dalam batu karang di dekat Selat Messina. Jerak selat ini sangat sempit. Banyak pelaut kuno yang mengalami simalakama. Jika ingin menghindari Charybdis, maka mereka harus siap-siap menghadapi Scylla. Dan berlaku juga sebaliknya. Jika mereka ingin menghindari Scylla, maka mereka harus bersiap-siap menghadapi Charybdis. Para pelaut harus pandai dalam berlayar sehingga bisa menemukan rute untuk menghindari kedua monster ini. Cerita tentang Scylla akan saya buat di video selanjutnya ya. Jadi ditunggu saja video tentang Scylla.
Ada juga cerita yang lain terkait dengan Charybdis. Berbeda dengan versi yang pertama, Charybdis dalam versi kedua adalah seorang wanita yang memiliki rasa lapar yang hebat. Rasa lapar ini hingga mengakibatkan dia mencuri lembu milik Herakles atau Hercules untuk dimakannya. Walau sedikit kewalahan, akhirnya Herakles mampu menangkap Charybdis, dan setelah itu Herakles menghukum Charybdis dengan merantainya di dalam laut. Oleh Zeus, Charybdis dikutuk menjadi monster laut yang memiliki rasa lapar yang besar, sehingga Charybdis harus meminum air laut yang sangat banyak untuk memenuhi rasa laparnya. Saat dia meminum air laut ini, menyebabkan terjadinya pusaran air yang sangat kuat yang mampu menyeret kapal yang melintas di dekatnya. Secara geografi, Selat Messina adalah selat yang mempertemukan dua laut yang memiliki perbedaan kedalaman laut. Ditunjang juga arus laut yang kuat saat pasang dan surut yang bertemu di antara dua laut ini, sehingga mengakibatkan pusaran air yang berbahaya. Perahu kecil akan langsung terhisap oleh pusaran air ini, sedangkan kapal laut yang besar bisa kehilangan arah dan akhirnya menabrak karang yang ada di sebelah Selat Messina. Fenomena ini kemudian diartikan oleh masyarakat Yunani kuno disebabkan oleh monster laut yang mendiami dasar laut, sehingga muncul cerita tentang monster laut Charybdis. Padahal cuma fenomena yang terjadi akibat gaya ombak laut yang bisa dijelaskan secara ilmu fisika. Baiklah mitologer, sepertinya sampai di sini dulu cerita mitologi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di cerita mitologi selanjutnya. Saya Wahyu undur diri, until next time, dan bye-bye.